Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Tera Amelia Putri, NIM 1861007, kelas KP Manajemen Pemasaran 2018. Untuk bidang yang saya kaji yaitu usaha jasa transportasi online. Jasa transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemasaran, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Alasan mengapa memilih bidang jasa ini adalah karena usaha jasa transportasi berbasis online kini dinilai murah dan praktis, serta cukup dinikmati kalangan masyarakat. Jumlah para pengemudi yang semakin banyak dan adanya tarif promo yang begitu memanjakan penumpang membuat layanan transportasi berbasis online semakin diminati dari waktu ke waktu. Yang kedua, kita bahas mengenai aspek hukum. Bentuk badan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dijelaskan bahwa badan usaha untuk bidang usaha jasa transportasi adalah badan usaha berbadan hukum. Dijelaskan dalam pasal 220 ayat 1 huruf C menjelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Badan hukum diartikan sebagai badan atau perkumpulan dan sebagainya yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan, dan juga lembaga. Yang kedua, mengenai legalitas badan usaha. Tentunya perusahaan harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek seperti pada bab 4 pasal 63 menentukan untuk kemudahan pemesanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Kemudian, penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat. Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kita bahas mengenai aspek lingkungan, ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, bahwa bisnis model ini sangat efisien. Jumlah driver yang banyak, mudah untuk diduplikasi di daerah lain, membuka banyak lapangan pekerjaan. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Proses bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Masih sering adanya order fiktif yang merugikan mitra driver. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Dapat merambah ke sektor bisnis lainnya, mudah menggait pihak-pihak strategis dan juga akses pasar kepada generasi milenial terbuka dengan lebar. Yang terakhir ada threat atau ancaman, adalah segenap masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Dan ada ancaman yang timbul dari pemerintah berupa peraturan dan penertiban tarif online. Yang terakhir ada ancaman yang timbul dari pesaing penyedia layanan online lainnya. Selanjutnya ada analisis lingkungan makro. Di dalam analisis ini ada beberapa analisis dampak. Yang pertama yaitu analisis dampak ekonomi. Pada jasa transportasi online memiliki kontribusi pendapatan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya bisnis ini terciptalah lapangan usaha baru, siapapun bisa mendaftar dengan ketentuan yang telah diberikan. Potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat cukup besar. Kemudian yang kedua ada analisis dampak sosial budaya. Perbedaan budaya menjadikan gaya hidup masing-masing negara dan daerah berbeda. Pemahaman budaya pada setiap daerah akan memudahkan pemasar menyesuaikan produk ataupun jasanya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Kemudian ada analisis dampak politik. Dalam menjalankan bisnis, aturan merupakan satu landasan mutlak. Karena itu, pemetaan peluang bisnis juga perlu melihat berbagai aturan yang mengatur industri tersebut, sehingga tidak terjadi bentrokan ataupun masalah di kemudian hari. Yang keempat ada analisis dampak teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dengan datangnya internet, perubahan dinamika berlangsung dalam waktu yang semakin cepat dan skala yang semakin meluas. Pada jasa transportasi online ini mengarah pada generasi milenial yang mana semua orang pasti sudah mengikuti teknologi di masa kini, sehingga siapapun bisa menggunakan jasa transportasi berbasis online. Terakhir ada analisis dampak lingkungan hidup.
Meningkatnya polusi menimbulkan masalah dalam hal kesehatan dan juga kerusakan lingkungan. Di masa depan akan lebih banyak aturan yang mengatur untuk meminimalisir polusi, khususnya untuk transportasi. Kemudian yang terakhir yang kita bahas di sini mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar. Segmen market yang dituju ialah konsumen dari usia produktif, berbagai tingkat pendapatan, dan berbagai latar belakang pendidikan. Jasa transportasi online berpotensi semakin meluas seiring dengan perkembangan lini bisnisnya. Setiap usaha jasa transportasi online menciptakan keunggulan yang mana mereka menawarkan pelayanan ramah serta promo diskon. Kemudian ada bauran pemasaran kontemporer. Dalam usaha jasa transportasi online, fungsi produk jasa ialah sebagai alat transportasi bagi pelanggan untuk sampai ke tujuan tanpa ribet dan untuk menunggu jemputan. Dalam usaha jasa transportasi online, tentunya banyak sekali berbagai merek yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Jasa transportasi online tidak perlu menggunakan jalur trayek sehingga driver bisa leluasa mencari target customer di mana saja. Promosi jasa transportasi online dapat dilakukan dengan promosi iklan dan juga promo, serta dapat memberikan feedback layanan secara langsung. Yang terakhir ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi pasar adalah tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembelian atau konsumen secara terpisah. Ada 3 segmen. Yang pertama ada segmen demografis, yaitu konsumen dari usia produktif, berbagai tingkat pendapatan, dan berbagai latar belakang pendidikan. Yang kedua ada segmen geografis. Jasa ini beroperasi di lebih dari 10 kota besar yang tersebar di Indonesia. Yang ketiga ada segmen psikografis, yaitu jasa transportasi online diperuntukkan untuk konsumen yang menginginkan transportasi yang dapat membantu mengatasi kemacetan. Kemudian juga diperuntukkan untuk masyarakat atau pelanggan yang suka makan dan juga punya waktu terbatas. Kemudian strategi pemasaran yang kedua ada targeting, yaitu suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Target yang dituju jasa transportasi online adalah seluruh masyarakat yang berusia antara 15 sampai 50 tahun, mengacu pada semua segmen dan coba menawarkan produk kepada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan bisa dinikmati untuk seluruh kalangan. Kemudian yang terakhir ada positioning, adalah penetapan posisi pasar. Tujuan positioning ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Positioning mencakup perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di mata pesaing. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.